welcome back to my channel. Biar kayak gitu bareng. Jadi kenalin lagi sama aku Roslina Putri Prasanti, NIM-nya 230201119130072. Nah, di sini aku dari kelompok 1 akan membawakan tentang kefir dan ice cream. Jadi di sini ada produknya, itu namanya K-Ice. Jadi ini cocok banget buat kalian yang pengen ngerasain es krim tapi rasanya beda. Di sini ada es krim kefir. Nah, sebelumnya kita perlu tahu apa itu ice cream. Jadi es krim ini merupakan suatu produk olahan beku, terdiri dari proses agitasi dan juga pembekuan. Nah, biasa es krim ini terdiri dari susu, kemudian penstabil, pengemulsi, penambah cita rasa. Nah, di sini penambah cita rasa itu kita menggunakan kefir. Kefir itu merupakan produk fermentasi susu yang dibuat dari kefir grain atau granula kefir. Prinsip pengolahan dari es krim ini adalah pencampuran bahan, kemudian dipasteurisasi, kemudian homogenisasi, lalu ada proses pematangan atau aging, kemudian ada proses pengadukan, dan disertai dengan pembekuan, lalu ada proses pengemasan, dibekukan lagi, lalu baru disimpan. Pertama, bahannya yang perlu disiapkan adalah susu pasteurisasi, kefir grain, dan toples kaca. Kemudian ada alatnya gelas ukur, saringan, dan spatula. Langkah pertama adalah masukkan 1,5 sendok teh kefir grain ke dalam toples. Lalu kita masukkan 450 ml susu pasteurisasi. Lalu kita aduk dengan spatula hingga merata. Tutup dan fermentasikan selama 1x24 jam. Dan inilah hasil fermentasinya, akan terjadi pemisahan antara curd dan whey. Kemudian kita aduk curd dan whey hingga menyatu. Lalu kita saring agar kefir grainnya dapat dipisah. Dan ini adalah hasil dari kefir yang telah jadi. Jadi bahannya ada whipped cream, telur, gula pasir, vanila, SP, kemudian ada kefir. Lalu ada gelas ukur, scoop, mixer, baskom, wadah penyimpanan, spatula, dan panci. Pertama kita panaskan 2 buah kuning telur dan kita aduk. Lalu kita tambahkan whipped cream. Kemudian kita aduk juga. Lalu kita aduk hingga adonannya seperti mengental. Dan tidak lupa setelah itu kita tuangkan dan kita aduk secara halus hingga dia teksturnya menjadi lebih lembut. Kemudian kita masukkan kefir dan kita tuangkan ke dalam adonan. Kemudian tambahkan gula pasir dan kita aduk. Kemudian tambahkan 1 sendok makan vanila ke dalam adonan. Lalu kita aduk hingga merata dengan menggunakan whisk. Kemudian tuangkan adonan ke dalam suatu wadah. Lalu kita bekukan hingga adonan menjadi setengah beku. Kemudian ketika adonan sudah setengah beku, masukkan ke dalam baskom untuk kita mixer. Sebelumnya kita tambahkan SP dulu, sebanyak 1 sendok teh. Lalu kita mixer dengan kecepatan sedang hingga tinggi. Dan adonannya akan berbentuk seperti ini. Kemudian kita tuangkan adonan yang sudah jadi ke dalam wadah penyimpanan. Kemudian kita bekukan hingga es krim jadi. Lalu ketika sudah jadi, es krim kita keluarkan dan es krim siap untuk dihidangkan. Jadi sebenarnya kefir grain itu apa sih? Jadi kefir grain ini merupakan massa yang terdiri dari gabungan antara bakteri dan juga ragi yang terikat dalam satu karbohidrat dan protein kompleks. Nah,
kita memfermentasikan kefir ini selama 24 jam. Tapi teman-teman juga boleh kok untuk memfermentasikan produk kefir ini lebih dari 24 jam. Jadi itu selera teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan rasa yang sangat asam, maka teman-teman boleh nih untuk memfermentasikannya lebih dari 24 jam. Karena semakin lama waktu fermentasi, maka asam organik yang terbentuk juga akan semakin banyak, sehingga rasa asamnya semakin meningkat dan juga pH-nya juga semakin rendah. Ketika sudah fermentasi 24 jam, maka akan terjadi pemisahan antara whey dan curd. Jadi whey ini merupakan cairan yang bening, sedangkan curd-nya ini merupakan gumpalannya yang biasanya kental, dimana kita harus mencampurkan lagi antara whey dan curd-nya supaya tekstur dari kefirnya jadi kental. Dan juga kita harus memisahkan antara whey dan curd dan juga dengan kefir grain-nya melalui proses homogenisasi dan juga filtrasi. Curd yang ada di kefir ini merupakan bentuk gumpalan dari protein. Karena gumpalan dari protein ini bisa terjadi ketika titik isoelektrisnya sudah tercapai, dan biasa titik isoelektris ini tercapai pada pH yang rendah. Jadi itulah kenapa kita mempunyai ada yang curd, ada yang whey, dan juga kenapa kita bisa menghasilkan kefir dengan rasa yang asam dan juga pH yang rendah. Oke, tadi kita udah tahu apa aja sih yang terjadi dalam kefir. Nah, kita juga perlu tahu apa yang terjadi dalam es krim. Jadi di es krim ini kita memerlukan lemak yang tinggi. Jadi kenapa kita menggunakan whipped cream? Salah satunya adalah untuk membentuk pengembangan serta tekstur dari es krim. Karena whipped cream sendiri ini tersusun sebagian besar dari lemak susu. Jadi bagus banget nih buat es krim. Dan juga bahan yang kita notice kedua adalah kuning telur. Jadi kuning telur ini berfungsi sebagai emulsifier, terus membantu memecah globula lemak dan mencegah globula lemak ini untuk menggumpal sehingga akan menghasilkan aufran yang bagus. Whipped cream dan juga kuning telurnya itu kita panaskan atau tahap pasteurisasi, tujuannya untuk membunuh mikroba-mikroba patogen. Nah, setelah kita panaskan nih, ternyata jadi penggumpalan. Nah, hal itu disebabkan karena pemanasan ini menyebabkan protein-protein baik yang ada di telur maupun yang ada di whipped cream ini menggumpal. Adonan yang sudah dipanaskan ini lalu kita tuangkan ke suatu wadah dan kita beri tambahan gula dan vanila. Nah, seperti yang kita tahu, gula dan vanila ini akan meningkatkan cita rasa dari es krim. Jadi vanila sendiri ini akan meningkatkan aroma, lalu gulanya ini akan meningkatkan kemanisan dari es krim. Nah, setelah adonannya ini sedikit lebih dingin, maka kita tambahkan kefir. Nah, kenapa sih kefir ditambahkan belakangan? Karena kefirnya ini mengandung bakteri-bakteri baik atau mikroba-mikroba baik lainnya, sehingga tujuannya adalah supaya mikroba tersebut tidak mati ketika terkena panas. Oleh sebab itu kita masukkan kefirnya itu belakangan. Lalu kita aduk hingga semuanya merata, baik itu gula, vanila maupun kefirnya merata pada adonan es krim. Nah, setelah kita aduk menggunakan whisk atau pengaduk yang menggunakan tangan tersebut, kita simpan adonan ini ke dalam lemari es selama kurang lebih 1 hingga 4 jam. Dimana tujuannya ini adalah untuk membuat adonan ini suhunya lebih rendah sehingga lebih cepat membeku nantinya. Dan juga proses ini akan mengandalkan proses pembekuan cepat. Sebenarnya proses ini tuh apa sih? Jadi proses ini yang kita sudah bilang tadi adalah proses aging atau pematangan, dimana tujuannya itu adalah supaya protein ini terhidrasi, kemudian membantu kristalisasi lemak, dan juga meningkatkan viskositas dari es krim yang akan kita buat. Nah, setelah 4 jam dalam proses aging, lalu kita keluarkan adonannya dan kita tambahkan SP. Nah, jadi SP ini merupakan suatu emulsifier untuk mengembangkan adonan, lalu membuat tekstur dari es krim kita buat nantinya akan menjadi lembut. Jadi pokoknya manfaat SP ini juga banyak. Dan kemudian kita mixer. Nah, sebenarnya yang bagus itu menggunakan ice cream maker. Jadi karena di sini kita nggak ada ice cream maker, kita menggunakan mixer. Nah, homogenisasi dengan mixer ini bertujuan untuk menyebarkan dan mengecilkan globula lemak, meskipun tidak sesempurna dari ice cream maker, tapi ini cukup berhasil loh. Terus kemudian kita juga bisa mencegah pemisahan-pemisahan dari globula lemaknya dan juga akan membuat dari teksturnya es krim ini jadi lembut. Nah, setelah kita mixer sampai adonan mengembang dan halus,
maka kita masukkan ke dalam freezer. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai pembekuan secepat mungkin supaya nanti volume es krimnya itu meningkat dan bisa meningkatkan dari segi overrun karena gelembung-gelembung udaranya ini menyatu ke dalam adonan es krim. Nah, dari aromanya sendiri, es krim ini karena namanya es krim kefir, maka aromanya seperti kefir, dimana aroma kefir ini memiliki aroma seperti alkohol yang disebabkan oleh aktivitas dari ragi. Dan juga alkohol ini kan merupakan senyawa volatil. Oleh sebab itu, semakin banyak senyawa volatilnya, maka aromanya juga akan semakin tajam. Sayangnya tekstur pada es krim kefir ini belum mencapai pada tahap yang normal atau sesuai dengan standarnya, dimana es krim normal ini teksturnya itu lembut, kemudian kristal esnya juga kecil. Namun sayangnya di produk kefir ice ini kita mendapatkan tekstur dari kristal esnya itu terlalu besar, dimana hal ini dapat disebabkan oleh penyimpanan yang terlalu lama sehingga kristal esnya itu menjadi lebih besar. Kefir ice creamnya ini juga memiliki tekstur yang keras, dimana hal ini dapat disebabkan oleh lemak yang berlebih. Karena di sini kita sudah memakai kuning telur, kemudian ada whipped cream dan juga menggunakan kefir yang meskipun difermentasi tetap memiliki kandungan lemak. Nah, untuk rasa dari kefir ice cream ini tentunya adalah asam, karena dalam proses fermentasi ini bakteri asam laktat ini akan menghasilkan asam dan tentunya kefir ini akan memiliki rasa yang asam. Kefir ice ini memiliki warna putih kekuningan, jadi memang sesuai dengan warna dari kefir, yaitu putih kekuningan. Secara keseluruhan, es krim dihasilkan memiliki tekstur yang keras, namun lelehnya itu lebih lambat sehingga dapat dipastikan bahwa overrunnya itu lebih rendah. Karena semakin tinggi overrun, maka teksturnya akan lunak dan juga daya lelehnya juga akan semakin cepat. Oke, sekian pembahasan mengenai kefir ice cream. Jadi harapannya teman-teman semua bisa mencoba kefir ice cream ini di rumah. And I think this is the end of the video. So goodbye, see you.